Halo, dengan Diary Cewek Indigo di sini. Teman-teman, kembali lagi dengan gua Tiara. Gua mau kasih overview tentang tahun 2021 nanti. Gua nggak tahu apakah ini sebaiknya disebut ramalan, prediksi atau apa, tetapi menurut gua ini poinnya lebih ke arah apa yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan di tahun depan. Kalau misalnya orang-orang akan lebih memprediksi apa yang terjadi ke depannya nanti, gue punya yang gue rasa lebih berguna bagi kita semua. Kita dengerin aja seperti apa ya di dalam vlog gue yang ini. Jadi gue jelasin dulu, tahun 2020 ini adalah tahun awakening, ascension. Kita banyak digodok ya dari awal Januari 2020 sampai Desember ini. Kayaknya udah banyak yang terjadi, terutama di bulan Maret ketika corona masuk di Indonesia ya. Gue sih berasa sendiri bahwa setahun ini 2020 itu rasanya atau nggak kayak 10 tahun punya materi itu dipadetin jadi satu. Kayak kita mengalami begitu banyak hal dan ini berlaku secara general bagi semua umat manusia di bumi ini. Oke, nah di tahun 2021 itu adalah tahun manifestasi. Manifestasi maksudnya kan kita udah belajar nih. Di 2020 kita sudah mengalami begitu banyak hal, ujian-ujian dan bagaimana kita survive di keadaan ini. Di 2021 itu universe menganggap bahwa kita semua sudah menarik suatu pelajaran di tahun 2020 ini. Maka di tahun 2021 kita akan memetik hasilnya. Di 2021 akan ada dua ekstrim, dua golongan yang gue gak melihat yang di tengah-tengah justru. Yang satu bangkit banget, yang satu drop banget. Karena apa? Yang drop banget itu adalah di 2020 mereka tidak mengambil pelajaran atau memanfaatkan momen dengan baik. Karena di 2021 itu adalah tahun manifestasi, maka ini yang perlu banget teman-teman untuk perhatikan. Perhatikan pikiranmu. State of mind kamu. Itu yang akan menentukan kamu masuk ke golongan yang drop banget atau yang up banget. Karena ini programnya sudah rundown seperti itu. Maksudnya di 2021 program yang terjadi di universe adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu wishful thinking about it, itu yang akan terjadi. Nah, sementara ketika Tiara melihat, dan juga teman-teman juga pasti tahu, masih banyak orang yang suka berpikir negatif atau terseret pada kenegatifan. Kenegatifan bagaimana ya? Gue jelasin supaya teman-teman bisa dapat gambaran. Kenegatifan misalnya mudah tertrigger kalau misalnya ada orang melakukan apa di medsos, terus mereka ketrigger, mungkin maki-maki. Kalaupun gak sampai maki-maki, mereka tuh kayak gak enak hatinya gitu, terus kepikiran terus. Nah seperti itu juga bisa membuat kita drop banget. Nah, apa yang Tiara sampaikan di sini bukanlah suatu final dalam artian kalau misalnya teman-teman merasa, gue tuh masih toksik gawat ya, tahun depan tuh gue bakal drop banget. Enggak begitu, tetapi justru ini adalah suatu ajakan kayak Tiara kasih tahu, hati-hati loh dengan pikiran lu, karena apa yang kita pikirkan akan cepat sekali berbuah di tahun depan. Ya, bukannya settingan dalam artian gini. Mungkin ada beberapa teman yang akan, oh ya udah kalau gitu gua akan pikirin gua sukses aja nih di tahun depan gitu kan. Nggak bisa begitu, karena selain berpikir juga ada nilai ketulusannya. Ini mirip seperti kita beriman sama Tuhan.
Kalau kita beriman, kita percaya dan berpikir seperti itu. Ya kan? Amin. Amin. Amin berarti ya dan saya percaya gitu. Apa yang teman-teman aminkan secara tidak sadar bahkan itu akan cepat sekali berbuah. Kalau teman-teman yang sudah melewati banyak, dan gue percaya banyak dari kita yang sudah belajar di 2020 ini, gue melihat nggak terlalu banyak ada kesulitan. Walaupun ada masalah, seperti kalian sudah bisa tahu kayaknya gue mesti ngapain dan gue mesti kemana. Apakah gue mesti diem dulu atau gimana. Nah, cuman teman-teman kita yang belum belajar ini ya, yang mesti memperhatikan diri mereka dengan lebih baik ke depannya, terutama pikiran. Karena dari pikiran itu kita terpengaruh dari banyak hal, kita bisa bersikap sesuai dengan pikiran kita bisa ngomong sesuatu yang mungkin saja kita pikirkan 3 hari lalu atau bahkan 2 bulan yang lalu. Jadi kayak tertanam di kepalamu tapi kamu gak sadar. Makanya kan Tiara sering ajak teman-teman untuk melakukan reviewal. Itu adalah teknik yang spirit guide Tiara ajarin. Bukan ajarin juga sih, kayak ayo kita bikin seperti ini yuk. Dan kebetulan Tiara juga orangnya suka diskusi. Jadi sangat enak sekali ketika kita bisa mereview diri kita. Mereview itu bisa banyak hal, bisa ngobrol dengan diri sendiri. Kalau Tiara itu modelnya nulis, jadi kalau nulis Tiara tuh bisa nanti lihat lagi di masa-masa mendatang, gue dulu pernah mengalami apa dan bagaimana gue mengatasi hal tersebut gitu. Nah, tahun depan gue banyak dapat DM yang katanya, Kak nanti tahun depan tuh bakal lebih buruk, 2020 aja udah buruk. Nah itu dia yang bahaya, yang gue bilang bahaya banget. Jadi pilih-pilih apa yang kamu dengar, apa yang kamu konsumsi. Kayak gue cerita aja di IG gue ya, IG story gue, nggak sengaja baca akun gosip aja, udah lama tuh iseng baca gitu kan, pengen tahu ada kabar apa, itu langsung gue nggak enak. Jadi itu benar-benar suatu tanda dari tubuh lu sendiri, dari pikiran lu sendiri yang kasih tahu, gue nggak mau nih, gue udah nggak bisa yang kayak begini, karena gue pasti kepikiran. Bukan masalah circumstances maksudnya bukan masalah keadaannya. Mungkin orang akan memprediksi atau takut bahwa tahun depan corona akan menggila atau apapun lah gitu, masalah hidup. Gue cuma mau kasih tahu, di dalam hidup memang akan ada selalu 2 yang tampaknya kontradiksi ya, hitam dan putih, kemudian ada keberuntungan, ada kemalangan. Nah, di tahun 2021 pun sama seperti itu. Gua gak akan fokus pada circumstances tersebut, pada kondisinya, tapi pada kondisi orang-orangnya. Di tahun depan akan ada apapun yang up ini, yang telah bekerja keras di selama 2020, akan sungguh dapat bertahan hidup. Seperti kamu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi bukan bersenang-senang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik dan tidak belajar di 2020 ini. Itu hati-hati di 2021. Kalau ada sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi, mereka mungkin gak akan bisa bertahan. Apa yang gua dapat dari universe ya, infonya adalah prepare for the worst and also prepare for the best. Persiapkan untuk terburuk tapi juga persiapkan untuk yang terbaik, karena most people, kebanyakan orang akan prepare for the worst. Mereka akan siap-siap untuk yang gimana kalau yang terburuk terjadi. Tetapi di tahun 2021 universe juga mau bilang prepare for the best. Persiapkan diri untuk yang terbaik. Ya. Lagi ada pesan universe yang masuk. Jadi kayak ramai banget gitu, kayak mana yang perlu diduluin, ntar ya. Pesan untuk pria. Ya. Sekarang buat pria-pria yang belum
mengelola diri mereka dengan baik di 2020, terutama mereka yang egonya masih besar, yang ingin memaksakan egonya. Ini bisa subconsciously loh, maksudnya mereka tidak sadar. Itu hati-hati di 2021 karena gue melihat mereka akan terseok-seok dalam banyak bidang kehidupan, terutama keuangan. Sementara bagi para maskulin, para pria yang sudah mengelola dirinya dengan baik, gue melihat tidak ada kesulitan yang berarti dan mereka benar-benar bisa menjadi leader and protector, pemimpin dan pelindung bagi keluarganya, which is amazing. Karena para pria ini sungguh menjadi pendobrak matriks yang sudah ada. Matriks apa tuh Tiara maksudnya? Matriks itu seperti hambatan. Gue pernah bahas matriks itu ada di IG highlight gue, dilihat aja. Dan mungkin nanti gue dan Twin Flame gue akan membuat suatu konten eksklusif di Traktir tentang matrix of masculinity. Jadi matrix apa yang ada di maskulin, terutama karena kita budaya patriarki ya. Dan kemarin gue dan Twin Flame gue banyak membahas tentang hal ini gitu. Juga kalau teman-teman tertarik, ada banyak bahasan-bahasan yang lebih mendalam tentang spiritualitas dan tentu saja hal-hal yang menarik di dunia supranatural yang gue taruh di konten eksklusif gue di Traktir. Di Traktir gue ada 2, yaitu 1 Diary Cewek Indigo, 1 lagi Kelas Indigo. Terus gak lupa gue mau ucapin selamat buat kita semua yang berhasil survive di tahun 2020 ini, no matter what the outcome is. Gak masalah hasilnya seperti gimana, minimal kita udah survive dulu. Kita mestilah bangga dan congratulate ourselves. Kita selamatin diri kita sendiri dulu dan prepare for 2021. Persiapkan diri untuk 2021. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu dengerin omongan orang. Bener-bener lu harus bisa kelola sendiri pikiran lu. Walaupun gua tahu nih, kita gak selalu pengen dengerin omongan orang, tapi somehow ketika orang itu mungkin lebih berkuasa daripada kita, atau dia tokoh publik, atau orang yang kayak lu suka, itu akan mempengaruhi pikiran lu sedikit. Semoga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran buruk terlebih dahulu, karena kita pasti gak mau itu termanifestasi di tahun depan. Dan juga tahun depan universe sudah memutuskan bahwa itu akan menjadi tahun celebration of self. Jadi fokusnya lebih ke arah diri ya, terutama diri sendiri. Karena self itu bisa banyak, ada self di luar kita, ada ourselves yang berarti diri kita sendiri. Tetapi gue percaya ketika kita bisa mendefine who I am gitu, kita bisa tahu siapa diri gue dan what I want. We could differ ourselves from others. Kita bisa bedain diri kita dari yang lainnya. Dan itulah sebetulnya inti dari perjalanan kita di 2020, to find ourselves. Karena ketika kita menemukan diri kita sendiri, kita bisa ascending, kita bisa naik, dan kita bisa awaken. Karena gak mungkin orang yang awaken tidak tahu siapa diri mereka sendiri. Well, mungkin gak tahu, tetapi dalam proses awakening mereka dibantu berproses untuk menemukan diri mereka sendiri yang sejati. Karena sudah universe menganggap kita semua lulus gitu ya, dia anggapnya gitu, universe menganggap gitu, makanya di 2021 kita diajak dan diminta untuk celebration of self. Segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan pesan ini. Semoga pesan ini berguna bagi kalian ke depannya. See ya. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.